Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat berjumpa berjumpa di di channel Kepegawaian Kementerian 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 Agama Agama Kabupaten Kabupaten Serang. Serang. Dalam Dalam channel channel ini ini nanti nanti akan akan banyak menampilkan berbagai berbagai tutorial tutorial mengenai urusan tentang kepegawaian. kepegawaian. Untuk itu, Untuk itu, mohon mohon nanti nanti klik klik subscribe, subscribe, like, like, ada ada tombol tombol jempol, dan jempol dan jangan lupa jangan lupa beri beri komentar. komentar. Pada Pada video kali video ini, kali ini, admin akan admin akan menyampaikan menyampaikan tutorial tutorial mengenai mengenai absensi absensi online online melalui melalui aplikasi aplikasi Pusaka Pusaka Kementerian Kementerian. Agama. Aplikasi Aplikasi Pusaka Pusaka adalah adalah aplikasi yang aplikasi yang menyajikan menyajikan fitur-fitur fitur-fitur layanan layanan pada pada Kementerian Kementerian Agama Agama secara secara komprehensif. Antara lain mengenai kinerja pegawai, kemudian layanan haji, sertifikasi halal, pengaduan masyarakat, pelatihan, beasiswa, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, kita sebagai pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama diberikan akses untuk melakukan absensi pada aplikasi Pusaka, di mana loginnya menggunakan username dan password sama seperti pada aplikasi Simpeg 5. Saat ini, aplikasi absensi pada Pusaka hanya sekedar input absensi dan pelaporan kinerja saja. Lalu bagaimana kita bisa melihat output dari hasil daftar hadirnya? Atau bagaimana jika kita tidak bisa hadir, tidak melakukan absensi karena hal-hal lainnya seperti cuti, sistem error, dan sebagainya. Nanti akan ada aplikasi lainnya yang mendukung tentang hal itu. Baik, kita mulai masuk pada aplikasi Pusaka. Aplikasi Pusaka tampilannya seperti ini. Nanti kita menggunakan HP bisa. Kita klik internal, kemudian username-nya NIP, passwordnya sama seperti Simpeg 5. Masuk, dan ini sudah biasa kita lakukan setiap hari. Lakukan presensi, kemudian kita tunggu sampai muncul map kita di tempat kerja kita. Lalu lakukan presensi, dan jika pada saat mengisi presensi mapnya belum muncul, mungkin HP kita belum terupdate aplikasi mapnya. Kemudian untuk memastikan apakah kita bisa lakukan absensi, kita bisa lihat pada riwayat. Jam berapa kita tadi masuk atau jam berapa kita tadi pulang. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan, bagaimana jika kita tidak bisa masuk login untuk absensi atau tidak hadir, kita menggunakan aplikasi lain, yaitu presensi online. Kita buka saja di Google, kita klikkan presensi Kemenago ID login. Tampilannya seperti ini. Masukkan NIP dan password sama seperti Pusaka tadi. Kemudian klik masuk. Nah, ini dia. Jadi bila mana kita tidak bisa login karena hal tertentu atau karena tidak hadir, bisa mengajukan pengaduan melalui pengajuan, kemudian pengaduan jika kita tidak bisa melakukan absensi masuk ataupun absensi pulang. Klik pengaduan dan buat pengaduan baru. Oke, tampilannya seperti ini. Dalam hal kegagalan tidak bisa absensi dalam presensi online ini, hanya ada dua yang diakui alasannya. Yang pertama, tugas luar, seperti misalkan seorang pegawai sebelum melakukan eh, kehadiran di tempat kerjanya, dia melakukan pekerjaan lain, seperti misalnya pegawai itu harusnya mengajar di madrasah A, tapi dia punya tugas melaksanakan, misalkan ada rapat terlebih dahulu di Kementerian Agama Kabupaten ataupun di Kanwil, maka tidak harus
datang ke madrasah, langsung ke tempat lokasi yang dituju, dan lampirkan surat tugasnya. Jadi, misalkan tanggal berapa yang, dan tidak harus pada saat hari itu, ya. Bisa besoknya ataupun lusa. Jadi misalkan tanggal 1 tidak hadir karena dinas luar, kita masuk sesuai dengan jam kerja. Misalkan kalau guru jam 7.00 atau pegawai di kantor struktural 7.30. Kemudian berikan catatannya. Jadi absensi misalkan, silakan saja dibuat seperti apa saja. Absensi masuk, misalkan atau melaksanakan absensi, melaksanakan tugas, absensi masuk, misalkan tugas dinas ke Kanwil misalkan, atau ke mana tempatnya. Kemudian kita upload surat tugasnya. Begitu pula pada saat pulangnya, misalkan paginya kita lakukan absensi, pulangnya misalkan jam 2 atau jam 1 kita melaksanakan tugas di tempat lain, tidak mungkin harus kembali ke kantor. Melakukan ini absensi, pulang, tugas dinas, bla bla bla. Kemudian upload surat tugasnya. Itu jika melaksanakan tugas luar. Nah, bagaimana seandainya pada saat melakukan absensi HP-nya error, atau sistem pusakanya sedang error, atau mati lampu karena jaringan tidak ada, maka kita tinggal pilih sistem error. Nah, sistem error apabila dari pusat terdapat kendala atau maintenance di pusaka, biasanya dari admin pusat mengirimkan surat pemberitahuan kalau tanggal sekian jam sekian sedang maintenance atau perbaikan. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak ada seperti itu? Yang seperti saya sampaikan, jika HP-nya kebetulan lagi error pada saat itu, tidak ada jaringan, tinggal screenshot saja eh, loginnya yang nggak bisa masuk, kemudian sampaikan di sini, lampirkan dokumen. Jadi kalau misalkan lupa absensi, ya itu tidak ada pembuktiannya, susah ya. Dan kalau untuk sistem error, kalau betul-betul sistemnya error, jangan dibuat mengada-ngada. Jadi sekali lagi begitu pula pada saat pulangnya, paginya melaksanakan tugas dan sudah absensi di tempat kerja, pulangnya tidak bisa absen karena hal tentu sistem error, kemudian pulangnya jam berapa, dan upload itu, kemudian simpan, kirim. Nanti admin yang akan mengecek keabsahannya. Nah, kemudian bagaimana untuk mengetahui, atau oh ya, untuk pegawai yang tidak bisa hadir, full seharian tidak bisa hadir, karena misalkan tugas belajar diklat, cuti, dan sebagainya. Kita di pengajuan, kemudian ketidakhadiran, buat ketidakhadiran baru, oke. Beda ya kalau tadi itu hanya salah satu saja masuk ataupun pulang, tapi kalau yang ini itu full tidak hadir. Ketidakhadiran itu dicatat dalam aplikasi ini hanya ada eh, cuti, baik cuti di luar tanggungan negara, tahunan, bersalin, cuti sakit, dinas luar, libur fakultatif daerah, dan tugas belajar. Kalau dinas luar itu jelas ya, misalkan diklat ataupun kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak bisa hadir. Kalau libur fakultatif itu ada libur ketika daerah itu melakukan libur secara lokal. Kalau di Bali itu ada Nyepi, jadi itu libur fakultatif atau tugas belajar. Andaikan kita dinas luar, ya, kapan dinas luarnya, tanggal kapan, akhirnya kapan, muncul harinya, catatan misalkan diklat
eh, diklat guru mapel atau diklat apapun, tempatnya di Jakarta gitu. Kirimkan surat tugas, simpan, kemudian kirim. Itu seperti itu. Lalu bagaimana hasilnya dari rekapitulasi kehadiran yang kita lakukan setiap hari? Di sini ada menu kehadiran. Silahkan klik menu kehadiran dan rekapitulasi kehadiran. Inilah kehadiran kita. Jadi dari mulai Januari, Februari, Maret, April. Kita coba bulan April ya. Bulan April jumlah harinya ada 14 seharusnya. Tapi saya hadir 12 hari. Kemana yang 2 hari? Kita lihat di sini. Oh, ternyata ada dinas luar. Kita lihat rekapitulasinya ini ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan tadi kita tidak melakukan absensi datang ataupun pulang, dia akan kosong pada jam-jam ini. Untuk memenuhinya dengan pengaduan tadi. Ya, bagaimana cara ngeprintnya? Sini tidak ada download. Tinggal kita kontrol P saja, kemudian kita print atau kita simpan sebagai PDF. Kalau saran saya simpan dulu sebagai PDF, kemudian tinggal kita print supaya kita punya datanya. Print. Nah, selain rekapitulasi kehadiran, kita juga bisa menghitung uang makan kita. Rekapitulasi dan ini perhitungan uang makan. Jumlah harinya adalah 14, harusnya saya masuknya cuma 12. Jumlah uang makannya adalah 444. Sudah ketahuan namanya. Kita lihat sama daftar hadirnya, hanya muncul di bawahnya ada angka. Bagaimana cara downloadnya? Sama seperti tadi, tinggal print saja, Ctrl P, print, atau simpan PDF sebagai arsip. Selain uang makan, juga ada perhitungan tunjangan kinerja. Kalau kita lihat, sudah muncul jumlah uangnya per bulan seharusnya. Kalau misalnya kita ada keterlambatan, tidak melakukan absensi, pulang sebelum waktunya, ya tanpa keterangan, karena hukuman disiplin dan sebagainya, nanti akan muncul. Kebetulan saya di bulan April tidak ada keterlambatan, tidak ada pulang sebelum waktunya dan lain. Maka ini potongannya 0. Berbeda dengan bulan yang lalu, itu saya pernah terlambat, saya pernah pulang sebelum waktunya, maka potongannya ini. Kita lihat di bulan April, sudah ada uangnya muncul. Muncul. Bagaimana cara downloadnya? Atau printnya tinggal Ctrl V saja, sama seperti tadi, print atau simpan PDF. Itu tentang kehadiran yang nanti diserahkan ke bagian pegawaian yang 3 tadi, rekapitulasi kehadiran, uang makan, dan tunjangan kinerja. Jadi ini yang dibutuhkan oleh tim keuangan dalam rekapitulasi kehadiran, uang makan, dan sebagainya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.